Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kecok Sakti. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf juga karena sudah lama juga tidak update video tentang programming, dikarenakan laptop yang biasanya saya gunakan untuk programming dan editing itu mengalami kerusakan. Jadi saya mohon maaf kalian teman-teman. Tapi tenang saja, di sini saya sudah memiliki beberapa materi yang cukup menarik untuk kita bahas di video-video kita selanjutnya. Materi apa aja itu? Oke, materi kita kali ini yaitu membahas tentang cara membangun sistem informasi akademik menggunakan framework Codeigniter. Pada materi ini nantinya saya akan membagikan ke dalam beberapa part sehingga teman-teman akan lebih mudah dalam memahami tentang konsep dari pembangunan sistem tersebut. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang beberapa fungsi dan fitur yang dimiliki oleh sistem yang akan kita bangun ini. Pada sistem yang dibangun ini terdapat 3 buah aktor di dalamnya, yaitu administrator, dosen, mahasiswa. Aktor ini merupakan user yang terlibat dalam suatu sistem. Karena kita di sini akan membangun sistem informasi akademik dan sistem ini akan ditujukan untuk kampus, maka sistem ini terdapat 3 aktor utama. Tetapi yang harus teman-teman garis bawahi di sini yaitu tentang penentuan aktor ini tidak mesti hanya 3 aktor. Bisa juga banyak, itu tergantung kebutuhan dari teman-teman itu sendiri. Contoh jika teman-teman ingin membangun sistem informasi akademik yang begitu kompleks, tentu tidak 3 aktor saja yang terlibat. Pasti banyak seperti bagian administrasi, ke mahasiswa, dan lain-lain. Dan di sini saya mencontohkan dengan menggunakan 3 aktor saja yang terlibat dalam penggunaan sistem ini. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara membangun suatu sistem tersebut. Jadi sebelum kita membangun suatu sistem, kita tentukan dulu siapa yang akan menggunakan sistem ini. Di sini contohnya saya akan membangun suatu sistem informasi akademik untuk kampus dan di sini terdapat 3 aktor di dalamnya. Setelah itu kita tentukan juga fungsi dan kebutuhan dari sistem tersebut. Biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kebutuhan setiap aktor pada sistem. Sampai sini paham ya teman-teman? Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, sistem ini terdapat 3 buah aktor di dalamnya. Yang pertama administrator. Aktor ini bertugas untuk mengelola data master dari sistem yang akan kita bangun. Adapun beberapa fungsi dari aktor ini yaitu yang pertama kelola data mahasiswa. Ini berkaitan dengan manajemen data mahasiswa. Yang kedua kelola data dosen. Ini sama berkaitan juga dengan pengelolaan atau manajemen data dosen. Yang ketiga kelola data program studi. Keempat kelola data mata kuliah. Dan kelima kelola data akun. Dan ini masih banyak lagi teman-teman. Di sini merupakan fungsi utama yang saya jelaskan saja. Aktor kedua yaitu dosen. Aktor ini bertugas untuk melakukan manajemen mata kuliah yang diampu, seperti mengelola nilai mahasiswa, membuat kelas, dan lain-lain. Adapun beberapa fungsi yang ada atau dapat dikelola oleh aktor ini yaitu yang pertama kelola kelas kuliah. Jadi ini berkaitan dengan cara dia membuat kelas kuliah dan lain-lain. Habis itu kelola nilai mahasiswa, seperti memberikan nilai untuk mahasiswa dia. Ketiga kelola data absensi. Keempat kelola pengumuman, jika ada pengumuman yang akan disampaikan oleh dosen itu kepada mahasiswa yang dituju. Dan aktor yang ketiga yaitu mahasiswa. Aktor ini bertugas untuk memberikan informasi seputar mata kuliah. Adapun beberapa fungsi yang dapat diakses atau dikelola oleh aktor mahasiswa ini yaitu yang pertama dapat melihat nilai mahasiswa, melihat jadwal kuliah, melihat data absensi, melihat pengumuman, dan masih banyak lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu tentang penjelasan sistem yang akan kita buat nanti. Jika teman-teman tertarik dengan konsep-konsep pengembangan sistem, nanti saya akan menjelaskan atau membahas secara khusus dan lengkap di video tentang pengembangan suatu sistem. Jadi pengembangan suatu sistem ini banyak dan biasanya kita membuat menggunakan dokumen SKPL. Dan konsep-konsep yang kita jelaskan sebelumnya itu merupakan konsep-konsep dasar dalam pengembangan sistem. Di sini saya hanya menjelaskan tentang fungsi dan kebutuhan sistem yang akan kita bangun nantinya. Sehingga materi kita agak terarah tujuannya kemana. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan pada video kita kali ini. Oh ya teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem yang akan kita bangun. Sistem yang akan kita buat pada pertemuan ini merupakan sistem informasi akademik dan pembuatan sistem ini kita akan menggunakan suatu framework PHP yaitu framework Codeigniter. Dan Codeigniter yang saya gunakan di sini yaitu Codeigniter 3. Jadi untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang cara instalasi Codeigniter pada komputer kita. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan jangan lupa dukung selalu channel YouTube kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kita yang lain. Dan tunggu juga updatean video kami selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih.